cek, welcome to the Corner Talk, platform podcast dari Kompas Corner berkolaborasi dengan Harian Kompas. Kami menyajikan podcast dengan topik positif dan narasumber yang inspiratif. Jadi, kalian siap menyimak? The Corner Talk, we talk to inspire. Halo Komkorian, ketemu lagi bersama aku Dias. Tentunya di The Corner Talk kita membahas hal yang menarik dan tentunya insightful bagi teman-teman semua. Nah, kali ini aku nggak sendirian lagi, udah ada teman aku yaitu Kai. Halo Kai. Halo Mas Dias, halo Komkorian juga, kenalkan aku Kai. Nah, apa nih yang akan kita bahas hari ini, Kai? Nah, bener banget nih Mas Dias, kali ini kita akan membahas soal dunia permagangan nih. Kayak bagaimana sih manfaat magang bagi anak muda gitu Mas Dias. Cocok nih, karena Kai sendiri kan lagi magang ya sekarang ya? Yap, bener banget. Mungkin Bagi bisa magang. tanya ini sama narasumber satu ini. Ya. Jadi gimana dunia permagangan sekarang itu, apa sih harapan mungkin dari Mbak yang satu ini terhadap magang, dan tentunya apa sih manfaat atau kemudian wawasan pengetahuan yang akan didapatkan oleh anak yang melakukan magang itu sendiri. Nah, sudah kedatangan tamu spesial, langsung aja Mbak Dinda. Halo Mbak. Halo semua. Komkorian, Mbak Dinda ini adalah manajer dari HR Learning and Development. Benar ya Mbak ya? Betul ya? Betul ya. Oke. Nah, kabar baik Mbak? Luar biasa dong. Tadi ada jadwal juga ya? Tadi ada jadwal juga, Luar rekaman juga. biasa. Rate-nya udah mahal nih kayaknya. Udah bisa bikin rate Mbak Dinda. Bikin album kayaknya. Waduh. Salah ya. Nah, cocok kan kita bahas soal magang. Tentunya kita mengundang Mbak Dinda sebagai Manager HR Learning and Development-nya Harian Kompas. Mungkin langsung aja ya Mbak, aku tanyain ya. Sebagai awalan mungkin bagaimana sih magang ini, atau biasa kita sebut internship ya sekarang ya, itu bisa memberikan manfaat buat perkembangan karir anak-anak muda zaman sekarang gitu Mbak. Oke. Nah, aku ini ya, maksudnya di era sekarang tuh teman-teman sekarang sangat beruntung banget. Karena banyak industri yang memang membuka kesempatan untuk magang. Beda banget sama zamanku dulu. Zamanku dulu tuh sedikit banget kesempatannya. Bahkan kalau mau magang, jangankan lihat lowongan, kita sendiri yang apply gitu. Itu pun kalau ada vakannya ya, posisinya, oke boleh terima magang. Dan pekerjaan pun kadang-kadang nggak sesuai. Jadi suka-suka tempat magangnya lah. Nah, justru buatku di era sekarang ini batu loncatan buat teman-teman berkarir ke depannya, atau menggali minat apa sih dan bakat apa yang teman-teman miliki sekarang. Either itu di luar dari ilmu yang teman-teman untuk jalani ya waktu mahasiswa ya. Kan sekarang nggak harus nih ya fakultasnya apa, terus magangnya posisinya sama dengan fakultas yang di kuliahnya. Itu sih buatku batu loncatan, ini awal karir. Teman-teman paham minatnya apa, dan itu untuk long termnya teman-teman udah cukup tahu nih, oh gue kedepannya bakal mau berkarir di bidang ini gitu. Tapi tetap ada requirement atau kualifikasi kan, misal untuk markom gitu, itu kualifikasinya apa, itu tetap ada kan? Oh pasti. Makanya buatku di yang sekarang ini teman-teman magang tuh lebih enak karena udah jelas banget yang dikerjain apa, dan kualifikasi terus job desk-nya dikerjain seperti apa. Nah itu lebih clear gitu. Oke, mungkin kita bisa lanjut ya Mbak ke pertanyaan kedua. Itu kayak apa sih keterampilan yang dapat diperoleh oleh anak-anak magang selama periode magangnya gitu? Oke. Ini keterampilan banyak banget ya, baik itu keterampilan secara hard skill maupun soft skill, dan gak lupa soal koneksi. Itu penting banget. Jadi teman-teman udah punya kemampuan nih, nah itu kan langsung pada praktek saat teman-teman magang ya. Teman-teman dapat mentor, otomatis kita tahu, oh secara real di dunia industri atau pekerjaan itu ternyata kemampuan hard skill aku, misalnya dalam hal desain ya, teman-teman dapat mentor, ya pasti kan kemampuan desain kalian lebih meningkat, ya kan, udah gitu didampingin sama mentornya. Dan soft skillnya apa? Oh ternyata sebagai seorang desain nggak melulu harus cuma pinter desain, tapi juga pinter mengkomunikasikan dari gambar desain kita ke tim. Nah itu kemampuan soft skill kalian pasti dapat juga. Dan gak lupa koneksi. Belum tentu juga desain yang kita hasilkan untuk kebutuhan internal, tapi juga ternyata untuk publik. Betul. Ya kan? Nah itu pasti kita juga tahu, oh apa yang aku kerjakan di sini walaupun sebagai magang itu impact-nya gede banget gitu. Dan itu bisa aja menjadi porto kalian dan menjaring koneksi di luaran. Itu sih.
menarik sih, membangun apa ya tadi, jaringan ya, Betul. koneksi ya. Berarti magang itu bisa banget menambah itu ya Mbak ya, koneksi ya, berarti ya. Pasti. Di Kompas sendiri tuh kan ada magang yang termasuk kayak Yes. nih, dan yang kemarin-kemarin itu berarti maksudnya magang yang batch-batch dulu tuh pasti juga masih ada data dan grupnya gitu, masih ada. Oh, masih banget. Pasti ya? Justru itu database-nya kita buat teman-teman magang yang sudah magang di Harian Kompas nih. Beruntungnya untuk setiap kali kita buka lowongan pekerjaan, kalau yang udah lulus itu yang kita utamain. Wah, enak banget Jadi tuh. Kai siap-siap Kai. Wah, siap-siap nih. siap-siap buruan lulus. Ya, siap-siap tuh, bener. Oke, berarti salah satu bukti tadi ya, membangun jaringan, Iya. Yes. koneksi gitu ya Iya. Mbak ya. Ya menjadi privilege juga berarti ya Mbak ya. Iya, Bagi benar-benar. lulusan magang Magang. tersebut, alumni magang lah bisa kita bilang, dia Yes. ketika ada open recruitment, mereka yang pertama tahu gitulah ya kasarannya ya Mbak ya. Betul. Berarti baik lagi tuh bisa kayak buat menentukan karir dia juga nggak sih Mbak? Kayak dia tadi magang di sini Markom, nextnya mungkin bisa apply Markom juga gitu. Tapi ada change untuk yang lain nggak Mbak biasanya? Untuk karirnya dia sendiri gitu di Harian Di Kompas? Harian Kompas. gitu. Oh pasti. Jadi untuk lowongan biasa kita sebar di grup ya. Nah itu bahkan jangankan sebar di grup, bahkan dari setiap batch kita tahu, oh magang the best achievementnya siapa sih? Oh. Itu kita tanya ke setiap mentornya, ke setiap pimpinan departemennya. Nah itu udah kita tandain. Tapi memang saat kalian udah selesai magang kita nggak info ya, oh ternyata kayak terbaiknya nih waktu batch di Agustus gitu Keep ya. berarti ya? Kita Keep, keep gitu. di-keep, Tapi nanti oke. kalau misalnya ada lowongan di Markom, kemarin yang dari batch sebelum-sebelumnya terbaiknya di Markom siapa? Oh ada K sama si Budi misalnya. Itu yang kita panggil gitu. Jadi Kay juga udah tahu value-nya Kompas, tahu lingkungan kerjanya, dan buat kami sebagai HR juga mempermudah ya sebenarnya. Tuh udahlah, udah kenal juga sama Kay. Enak banget tuh tadi ya. Iya. Tadi Kai, privilege Gitu. tadi sih. Iya, Yes. privilege lagi Jadi balik kerja yang lagi. bener, Kak. Bener. Masih ada sampai akhir bulan. Aduh. Iya, benar. Ya, berarti ya pengalaman magang itu bener-bener apa ya, bisa meningkatkan nilai daya saing ya di Pasti. dunia kerja ya. Ya mungkin nggak harus di Kompas, mungkin ketika dia ingin mencoba di luar sana dengan pengalaman yang dia punya, itu berarti bisa meningkatkan daya saing tersebut ya. Bagi dia. Yes. Karena kan ada surat keterangan dan rekomendasi ya. Kalian kan dapat sertifikat juga. Dan biasanya kalau teman-teman bikin CV mau apply pekerjaan kan pasti di situ ada dituliskan pengalaman magangnya di mana. Nah itu beberapa HR akan nanya sih ke kita waktu magang di Kompas itu kayak gimana gitu. Nah hal-hal kayak gitu kan nggak diketahuin sama teman-teman ya. Iya, benar-benar. Nah itu jadi privilege yang memang kita berikan informasi untuk oh ternyata di luaran tuh dengan magang di Kompas teman-teman juga dipermudah kalau mau kerja dimanapun itu. Jadi keterbukaan kesempatan teman-teman sih luas banget ya di berbagai industri yang ada gitu sih. Betul. Berarti misal kayak daftar di mana gitu, terus si perusahaan itu telepon Mbak Dinda nih, nanya dia waktu magang bagaimana gitu ya. Betul. Boleh tahu nggak detail kerjanya waktu K itu ada project apa? Jadi untuk memvalidasi K ini diwawancara nih sama HR-nya perusahaan A gitu ya. Nah ini bener nggak sih yang diceritain si K? Tahu dia? Takutnya bohong gitu. Iya. Benar-benar. Jadi HR-nya tuh memvalidasinya dari mana? Pasti dari HR-nya Kompas kan. Benar. Gitu. Itu sih. Iya, benar. Berarti ya tadi sih yang menjadi data catatan. Berarti setiap anak magang tadi berapa 40 ya Mbak ya? Kita off dari record tadi. Tiap ya, batch-nya sekitar 40-an. ya. Yes. Itu satu-satu Mbak Dinda punya nilainya, punya datanya gitu ya. Kan dinilai ya kalau kalian mau terus terakhir selesai, Iya, kan kalian di ngisi akhir ya. formulir kan. Benar. Nah, itu mentornya nilai. Gitu. Oke. Kayak deg-degan ya. Ini bagus kok untuk menjadi ini kalian nanti pengembangan ya. Iya. Oh, ternyata di Kompas magangnya tuh nggak sembarang loh. Iya. Lah kan kayak mungkin kamu yang anak magang mau nanya-nanya lagi sama Mbak Oke, Dinda. mungkin Nah, aku pengen nilai ya. tanya lagi nih. Mbak, terkait kayak buat anak magang, kayak buat mengenali kekuatan kelemahannya gitu untuk mereka. Bagaimana sih anak magang dapat membantu anak muda
yang lain untuk mengenali kekuatan dan kelemahan mereka gitu. Jadi buat anak magang. Gitu. Oke. Kalau aku memang penting banget kita kenal diri sendiri ya. Justru dengan kalian magang, kalian bisa tahu, oh strengthku di mana sih, atau weakness dan hal apa sih yang perlu gue improve gitu. Mungkin aja dari beberapa kegiatan di kampus yang pernah kalian ikutin, kan lingkupnya sesama teman mahasiswa ya. Tapi kalau magang kan kalian lingkup bekerja atau tektokannya udah dengan yang lebih berpengalaman ya. Jadi dengan variasi itu jadi tahu nih, oh ternyata gue masih lemahnya di sini. Jadi kayaknya ke depan gue harus improve ini deh. Yang mana itu bisa kalian dapat waktu pas lanjutin kuliah lagi, atau bisa jadi ya kalian mencoba cara-cara baru dari platform manapun untuk improvement tadi sih. Gitu. Jadi value edit kalian tuh dari magang nggak cuma stuck di situ doang, tapi nambah. Gitu. Bener sih, kayak aku juga ngerasain kayak beda banget antara organisasi dan magang. Itu kayak benar-benar beda banget. Dan kita juga jadi bisa develop lagi, bener kata Mbak Dinda, ini buat kamu Korean ya. Jadi magang itu benar-benar bermanfaat banget sih buat strength kalian, maksudnya kekuatan kalian itu bisa ditambah lagi, dan ya buat evaluasi edit juga ya. Gitu, bener banget. Tapi untuk apa ya, untuk satu orang nih, itu menurut Mbak Dinda nih, apakah perlu dia magang banyak banget sebelum akhirnya dia memutuskan untuk menjadi oke lah aku full time gitu, atau mungkin hanya yang mending 1-2, kalau merasa dia udah siap langsung aja dia apply di full time gitu Mbak. Kan banyak tuh yang satu orang magangnya 10 gitu, dia portofolionya kan gitu. Jangankan itu kali ya, aku mungkin sedikit sharing ya. Jadi dia magang play di Kompas nih, ternyata dia kalau di habis jam 5 ke atas dia magang lagi di tempat lain, coba. Berarti double. Jadi dia double dalam bulan itu. Ada itu ada. Dan pada akhirnya dia nggak sanggup sendiri. Iya, akhirnya gimana Mbak? Akhirnya dia ngelepas yang di sananya. Oh, yang di sana. Gitu. Untungnya yang di sana ya. Karena secara mobilitasnya lebih jauh di sana dibanding dia ngekos ini gitu. Kalau aku sih gini ya, melihatnya bukan dari jumlah tempatnya ya, kalau bukan jumlah tempat magang ya, tapi seberapa improvement sih yang kamu dapat, atau yang development apa sih yang kamu dapat dari setiap tempat magang. Tujuannya kamu magang apa dulu nih? Buat aktualisasi atau transaksi? Kalau transaksi kan nilai ya. Ya udah gue ngumpulin tempat magang banyak supaya penghasilan gue nambah gitu. Nah, berarti kan tujuannya udah kerja nih, bukan magangnya bukan sebagai untuk belajar. Nah, balik lagi sih buatku, tergantung kalian magang ini tujuannya lebih kemana. Kalau memang tujuannya untuk mencari penghasilan dan kalian ready untuk ya udah gue mau ngambil full time sama dengan kayak bekerja, it's okay juga. Gitu. Tergantung ya nanti kualifikasi dari perusahaannya kan, apakah menerima yang masih mahasiswa atau udah mau semester akhir. Karena kan rata-rata kewajiban magang ada di semester 6 ya. Iya, benar. Kalian kuliah, kerja, nah itu seperti apa time manajemennya? Gitu sih. Benar. Cuman Mbak mau nanya, kalau kayak kan banyak nih kalau di perusahaan-perusahaan lain, kayak untuk apply pekerjaan tetapnya tuh biasanya pengalaman harus tahun, 2 tahun. Nah mungkin teman-teman tuh yang banyak magang kayak gitu ngejar di situnya. Menurut Mbak tuh kayak kita misalnya nggak nyampe setahun pengalamannya, apply aja atau gimana tuh? Kalau misalnya nggak mencapai setahun nih, kayak gitu. Oke. Kalau di aku apply aja tuh nggak ada masalah, karena sebenarnya nggak ada ketentuan dilarang apply kurang dari setahun gitu kan ya. Tapi balik lagi, kalau yang aku temuin ya sebenarnya bukan dari soal masa kerja pengalaman kamu sih, tapi lebih ke portofolio, terus juga kemampuan, dan pasti saat interview kamu klik nggak sih sama perusahaan ini. Ada kok yang teman-teman kurang dari setahun ya, maksudnya kurang dari setahun pengalaman, ternyata pas waktu mahasiswa udah banyak kerjaan freelance. Itu ada juga kan. Ada juga yang udah selain daripada magang tadi, banyak organisasi yang memang portonya dia tuh ngejual. Bagus lah. Yes. Jadi dibanding ya udah nungguin orang yang lebih 1 tahun atau setahun itu apply, ternyata portofolio juga biasa-biasa aja gitu, jauh. Ya pasti aku ngambilnya yang
memang qualified ya, kurang dari setahun itu sih. Berarti untuk teman-teman yang masih kuliah gitu, organisasi, dia ikut event kampus itu Yes. juga ada value tersendiri yaitu Pasti. dipertimbangkan ya oleh HR ya Mbak ya. Pasti. Nah tadi sih Mbak udah sempat nyinggung mentor ya. Apa sih sebenarnya peran mentor itu tadi kan udah disinggung sedikit, mungkin bisa dijelaskan lagi nih peran mentor yang memberikan manfaat lah buat anak-anak magang ini itu seperti apa sih? Dan apakah di setiap magang itu harus selalu ada mentor? Ya. Kalau misal nggak ada ya tapi nggak tahu sih, mungkin akan selalu ada ya. Jadi mungkin lebih ke peran mentor ini seperti apa sih Mbak? Oke. Aku nggak bisa bilang bahwa setiap perusahaan akan punya mentor ya untuk setiap anak magang ya. Kalau aku bicara di industrinya Media Harian Kompas, itu ada mentornya tapi beragam. Bisa jadi mentornya atasan departemen itu langsung atau yang senior. Gitu. Peran mentor sendiri udah pasti dia mendampingi teman-teman magang ini untuk bisa ngasih masukan-masukan terhadap karya kalian ya sebagai teman magang. Misalnya perbaikan di aku balik lagi ngomongin soal desain ya, biar satu cerita. Ini desainnya kayak masih belum sesuai deh sama permohonan user. Nah kan kalau teman magang tektokan sama user artinya dengan pimpinan yang lebih tinggi kan agak jauh ya. Nah biasanya melalui mentor. Terus mungkin gayanya boleh diperbaikin nggak atau revisi nggak. Nah itu mentor itu ngasih masukan. Jadi teman-teman tahu kenapa Mas direvisi? Kan bisa nanya ya. Jadi hal itu yang balik lagi aku bilang, ternyata gue masih lemah di soal pemahaman order gambar nih gitu. Itu bisa jadi perbaikan lah. Nah itu peran mentor sebenarnya sejauh itu. Untuk ngebimbing lah ya. Yes. Selama masa magangnya. Selama masa magang. Tapi kalau aku bilang bahwa apakah setiap perusahaan atau industri harus ada mentornya, aku bisa bilang belum tentu. Nah kalau nggak ada, saranku adalah teman-teman yang aktif tanya. Jadi kan kalau sebagai mahasiswa atau kita intern, ya jangan nunggu ya, harus aktif nih. Betul. Mas boleh ngasih masukan nggak gitu. Iya benar. Jadi jangan udah nunggu aja deh kalau dikasih kerjaan, kalau nggak diem-diem doang gitu. Nah itu buat jadi pengalaman belajar kalian kalau nanti bekerja ya nggak selalu harus didampingin sih. Iya benar. Biar mandiri juga. Iya. Betul. Benar. Oke, nah ngomong-ngomong nih Mbak, kalau misalnya udah dapat magang, apa sih sikap dan etika yang harus dimiliki oleh anak magang? Kayak harus selalu maukah jika dikasih kerjaan walaupun nggak sesuai job desk, misalnya kayak gitu, atau gimana gitu Mbak? Oke. Kalau aku sejauh tugas yang dikasih itu memang buat jadi pembelajaran kita, itu it's okay. Balik lagi ya, tujuannya tadi kan kita magang itu untuk belajar ya, untuk improve gitu diri kita. Nah, di luar job desk-nya seperti apa dulu nih? Karena di Brandcom ini sectionnya banyak, misalnya, di Brandcom ini nggak cuma ngurusin soal komunitas loh, tapi juga ngomongin soal copywriter atau desain. Ya udah karena kamu magangnya di Brandcom, tapi job desk atau posisi yang kamu apply adalah di komunikasinya atau di community-nya, bisa jadi kamu diminta, coba ini ada copywriter, poster misalnya, coba dong kamu bikinin deh kata-katanya misalnya, atau captionnya gitu. Ya kalau aku sih it's okay ya, karena kan wah ini lumayan nih, gue bisa belajar juga nih copywriter, karena masih satu benang merahnya gitu. Lalu kalau tiba-tiba bikinin kopi dong, beliin makan siang, ya itu dimaksud pekerjaan apa enggak, makanya kalau nggak pernah kan kayak digituin? Ya, untungnya kalau aku bener sih kata Mbak Dinda kayak aku di bagian communication, cuman aku kayak bikin copywriter juga, habis itu kayak aku dikasih kesempatan lah mau coba nggak, aku mau kayak soalnya itu masih relate sama marketing juga kan, jadi aku pengen sih mencoba lebih. Buat teman-teman juga mungkin bisa nih. Bener. Balik ke tadi sih Mbak Dinda bilang apakah kamu mau transaksional atau apa tadi? Yes, aktualisasi. Aktualisasi, benar. Jadi kalau dikasih kerjaan ya terima-terima dulu aja. Siapa tahu berguna buat kamu nanti ke depannya kan gitu kan? Kan gitu kan? Iya dong. Batasan-batasannya ada nggak sih Mbak?
anak-anak magang ini? Dari segi perusahaan deh batasannya bagaimana, terus dari segi anak magang juga ya tadi sih kayak juga sempat singgung kalau misal aku di chat jam 8 malam dikasih kerjaan, nah itu apakah harus diterima atau bagaimana gitu Mbak? Oke. Kalau di aku ya, misalnya aku di posisi sebagai anak magangnya ya, aku akan lihat di chat ini urgensinya kayak gimana. Kau kan bisa nanya balik ya, Mas ini urgensinya dipakai kapan nih Mas? Malam ini atau bisa besok? Kamu bisa nanya. Jadi kita nggak melulu harus, bukan berarti iya aja atau langsung nolak ya, karena kalau langsung nolak kok nggak sopan. Iya, atau kayaknya ya ini kan emang kamu yang ngerjain, terus siapa lagi nih harus perbaikin file mentahnya ada di kamu gitu misalnya, kan jadi bingung ya. Nah lebih ke sana sih. Tapi kalau dari sisi perusahaan sendiri, di aku gini, ada beberapa data atau pekerjaan yang bisa jadi anak dari teman intern sifatnya konfi ya, buat perusahaan. Jadi nggak semua mungkin akan di-share atau diikutsertakan dalam rapat-rapat yang memang isinya bersama pimpinan, itu enggak sih. Mungkin nanti pas saat jadi karyawan, nah itu baru tuh keterlibatannya lebih luas lagi. Seperti itu. Oke, paham. Ya harusnya sebagai mahasiswa harusnya paham lah ya, yang seperti itu ya, Mbak Dinda ya. Oke. Terus mungkin ini Mbak, gimana sih magang itu bisa memberikan kesempatan anak-anak muda ini untuk mengaplikasikan pengetahuan akademik? Tadi kan kita sempat singgung organisasi, terus event itu kan bukan akademik ya. Nah, pengetahuan akademiknya itu gimana sih dari perusahaan itu memberikan kesempatan itu untuk mengaplikasikannya ke dalam lingkungan kerja nyata gitu, Mbak? Oke. Kalau di sekarang ya, yang aku tahu ya program Kampus Merdeka di kampus tuh kan udah banyak perbaikannya bagus ya. Tidak harus atau tidak melulu bahwa modul pembelajaran tuh benar-benar fokusnya hanya di teori doang. Tapi kan kalian ada, yang aku tahu ya, ada mata kuliah yang teori terus nanti tugasnya praktek gitu. Benar. Atau tugasnya bahkan penelitiannya aja harus benar-benar meriset satu perusahaan ya. Jadi bukan kayak perusahaan khayal ABC doang gitu ya. Terus kalian nyari-nyari hanya di Google atau manapun. Nah, buatku justru pengalaman atau apa yang kalian dapat di akademik ini ditambah dengan pengalaman magang kalian itu menjadi sesuatu yang punya nilai tambah ya. Dan daya ukurnya tuh bukan sekedar karena kalian bagus di nilai, bukan nilai bagus di akademik mahasiswa doang gitu. Oh, IPK 3,5. Tapi kemampuan kalian berkomunikasi yang kalian dapat di magang itu kan nggak bisa disamaratakan dengan nilai IPK ya. Benar. Nah itu sih buatku kadang-kadang suka ada, IPK-nya 3,8, tapi kok giliran pas diwawancara agak banyak terjadi ya Mbak ya? Itu. Kok agak ini ya, dia pinter sih, dia bisa, tapi kok nggak bisa mendeliver komunikasi dia atau keterangan yang dia, kemampuan yang dia punya ke interviewer gitu. That's why magang itu penting banget, karena kalian belajar hal-hal seperti itu yang nggak didapat di akademik. Bener banget sih, itu berasa banget sih pasti. Buat teman-teman nih yang belum ngerasain magang bakal ke-develop banget buat komunikasinya. Bagi sama atasan kan beda banget tuh sama teman kalau di kampus, jadi komunikasinya juga jadi beda banget gitu. Betul. Nah oke nih Mbak, mungkin lanjut kalau tren magang saat ini tuh seperti apa sih Mbak? Kayak karena yang aku lihat nih sedikit bergeser gitu, kayak yang dulunya mungkin mengedepankan mencari pengalaman, cuman sekarang kan kayak udah lebih mementingkan materi, kayak nah gimana tuh yang Mbak? tadi itu Mbak? Iya benar. Tren secara luasnya seperti apa sih? Iya gitu. Kalau aku nggak memungkiri gini ya, ada beberapa perusahaan yang memang dia membuka lowongan pekerjaan tapi statusnya tuh magang, padahal dari pengaturan soal jam kerjanya dan lain sebagainya tuh nggak beda jauh dengan karyawan. Dan kadang-kadang si pelamarnya atau si tenaga magang ini tidak diberikan dalam tanda kutip seperti toleransi ya. Misalnya nih kamu masih semester 6, ya berarti kan ada hal-hal yang mungkin
ada kegiatan kuliah atau masih kelas. Kalau magang kan, oh ya udah masih berkaitan dengan kuliah, it's okay, kita berikan kamu izin. Aku nggak bisa memungkiri bahwa ada perusahaan yang memang mempraktekkan status magang ini, padahal dia benar-benar kayak orang full time. Yes. Justru buatku, kalian tanya, ini sistem magangnya seperti apa? Betul. Itu harus clear. Jadi jangan langsung, wah saya nggak mau nih cuma digajinya sekian gitu. Padahal ya beban kerja kalian tuh nggak kayak karyawan gitu. Kalian masih diberikan tadi toleransi. Oh, kamu cuma bisa datang ke kantor, it's okay kok kalau pas lagi nggak kuliah aja, seminggu. Tapi kalau kamu udah nggak ada kegiatan di kampus, mau tiap hari masuk boleh. Kalau ada izin atau izin apapun, silakan. Keluasan itu ya yang jadi pertimbangan. Bener, berarti kayak masih banyak tuh ya Mbak, yang kayak tadi Mbak bilang, perusahaan tuh bikin kayak anak magang kayak full time jatuhnya. Masih banyak banget berarti ya. Soalnya kan kalau aku ngerasain di Kompas, enaknya tuh masih bisa, aku kan masih mahasiswa juga, semester 6, kayak kalau misalnya ada kuliah aku bisa izin. Berarti kalau di perusahaan-perusahaan lain masih banyak ya? Iya, makanya penting banget teman-teman tanya, jangan langsung ke nilainya gitu. Oh, uang magangnya kecil gitu loh. Uang magangnya. Dulu nih. Iya, oh, uang yang di sana lebih gede, Mbak. Saya lebih terima magang sana. Tanya dulu magang sana gede tuh kayak gimana? Apa? Kalian disuruh tiap hari sama kayak karyawan gitu. Ya, berarti intinya magang tuh ya mencari pengalaman. Yes. Kan benar. Yes. Berarti enakan di Harian Kompas. Bisa aja nih kan di depan Mbak Dinda nih. Oh, dia mau penilaian soalnya. Dia mau penilaian. Ya. Okay. Mungkin ini sih buat teman-teman, buat Mbak Dinda dulu deh. Mungkin ini apa sih harapan Mbak Dinda nih buat anak-anak magang ke depannya lah. Dari sisi untuk perusahaan dan dari sisi untuk anak magang itu sendiri. Pasti kan perusahaan kan support lah, dukung lah anak itu ketika udah misal lulus dari Kompas ya, tanda kutip ya, sudah menjadi alumni Kompas, ya terserah dia mau seperti apa di kedepannya, tapi sebagai alumni Kompas tuh harapan Mbak Dinda apa sih sebenarnya? Oke. Sebenarnya dengan teman-teman magang di Harian Kompas ya, kita pingin memberikan experience bahwa bekerja di industri media itu industri kreatif yang menarik loh bagi anak muda. Setuju. Enak gitu. sih. Kita tuh bukan industrinya tuh dinamis. So simple, kita lihat teman-teman karyawan di sini bisa pakai sepatu kets, celana jeans, dengan atasan juga kita egaliter, ngomong manggilnya Mas dan Mbak gitu ya. Jadi kedekatan itu atau experience itu yang pingin kita kasih ke teman-teman, teman-teman magang. Jadi mau nanti kalian bekerja dimanapun, it's okay, tapi setidaknya perjalanan karir atau journey-nya teman-teman tuh, oh ada bagian Harian Kompas nih di pengembangan gue, dimanapun itu teman-teman berada ya. Gitu. Bener banget. Gitu kan? Bener Jadi terharu nggak lo? Waduh. Oke. Mungkin ini sih sebelum kita tutup ya, mungkin buat Komkorian nih yang belum tahu teman-teman di sana, Kompas buka magangnya kapan aja sih? Mbak Dinda mungkin bisa sedikit infokan kalau mau nge-apply di mana, mau lihat update-nya di mana? Oke. Kita buka magang itu setahun ada 3 batch. Satu batchnya 4 bulan. Jadi dari bulan Januari sampai dengan April ya. Nanti sampai dengan April, start lagi batch kedua ada di Mei sampai dengan di Agustus, yes. Nanti kita start lagi di September sampai dengan Desember. Nah, untuk informasi bisa cek di media sosial Harian Kompas, Instagram @hariankompas atau Twitter @live@kompas, sama LinkedIn-nya Harian Kompas. Dan @kompas muda ya, jangan lupa. Ya. Instagram ya? Ya, semuanya, semua kanal media sosial Harian Kompas, Kompas Muda, itu pasti kita share. Yes. Betul. Tuh teman-teman stay tune, berarti kan September harusnya mulai oprek bulan depan ya, Agustus ya? Agustus kita udah mulai buka lowongan. Mulai sekarang follow semua yang dibilang Mbak Dinda tadi. Iya kan? Menarik banget sih cerita-ceritanya Mbak Dinda, tapi ya karena masalah waktu, mungkin kita ngobrol lagi. Thank you, sama-sama. Ditunggu buat teman-teman buat join ke Kompas. Asik, nanti ketemu Mbak Dinda. Nggak tahu nih kalau kayak ketemu lagi apa. Aduh, insyaallah. Diperpanjang ya. Iya. Gitu, Kai? Oke,
karena masalah waktu jadi kita harus menyudahi obrolannya. Terima kasih banyak Mbak Dinda Thank you, Kay. atas waktu dan ketersediaannya untuk berbagi cerita dengan Komkorean and the Corners Talk. Tuh, jadi demikianlah obrolan kita Mbak Dinda. Sekali lagi terima kasih Mbak Dinda. Thank you so much. Semoga dengan obrolan kita tadi Komkorean di sana menjadi lebih berwawasan. Amin. Jadi lebih. Oke, sampai ketemu di The Corners Talk selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye Komkorea. Well, thank you so much buat Sobat KC yang sudah mendengarkan. Tungguin episode kita berikutnya, tersedia di Apple Podcast, Spotify, Anchor, dan YouTube Kompas Corner. See ya all! The Corner Talk. We talk to inspire.